Itulah yang membuat saya terkesima ya. Bukan lihat bantingnya, bukan. Melihat kok orang sukses bisa melepas. You have to understand one thing about forest tradition is not a meditation center. Bukan center meditasi, nggak ada pelatihan umat, nggak ada. Apapun program nggak ada. Namanya wihara ini tempat biku. Nggak ada program-program framework untuk melatih umat, nggak ada umat di sana untuk menyokong sangha. Ya, nah ini berbedanya dengan wihara-wihara yang lebih ditujukan untuk pengembangan umat. Two is good, tapi Longpo is forest monk. Means they are living in seclusion. They don't expect to meet people. Gak ada puja bakti khusus umat ya, kecuali wihara Longpo satu yang di kota Bangkok, yaitu setiap hari Minggu ada puja bakti. Tapi yang lain gak ada ya, hanya monks practicing, gak ada dayaka, gak ada pengurus, gak ada wihara boy, apapun gak ada. Monks do everything by themselves, cleaning, sapu, kuti rusak, kuti bocor. They live in pengasingan. Jadi nggak ada, termasuk ketika saya menjadi samana di sana, itu berbeda dengan kalian ikut program samanera sementara di sini, berbeda karena di sana nggak ada programnya, nggak ada. Oh tanggal sekian masuk, tanggal sekian selesai, nggak ada. Ya kita hidup benar-benar seperti biku. Ya, nah ini jadi banyak orang juga berpikir kok bisa ikut program meditasi tempat Longpo, nggak ada. Nggak ada ya, yang kita lakukan di sana, kita ikut cara hidup forest monks ya, bangun jam 3 ya, kemudian beres-beres dhammasala jam 4, chanting, meditation sampai jam 6 mulai jalan 1 jam ke desa untuk pindah patah, jalan ngeker 1 jam, kemudian balik sampai ke wihara kembali jam 8. So you see, jam 6 sampai jam 8 itu pindah patah setiap hari. Is so wasting of time for them. Ya. Nah, jadi jam 8 kembali ke ini makan. Gak ada umat. Ya paling 2-3 umat gitu. Ya, orang-orang desa bukan ya. Nah, jam 8 makan, jam 9 ya kita cleaning our bowl ya, cuci jubah ya sampai jam 9 ya, kemudian kita kembali ke kuti kita masing-masing praktek meditasi. Jam 3 kita nyapu ya, nyapu dekat kuti ya semua. Jam 4 bagi yang tidak samadhi, kecuali lagi meditasi ya, some of us will come to ruang ya tempat istirahat biku untuk minum ya, kalau ada umat mempersembahkan kita terima ya. Habis itu sampai jam 5 ya cuci lagi ya, bhavana lagi ya sampai jam kurang lebih jam 2, jam 1, jam 2, jam 1 ya, kemudian jam 3, jam 4 bangun. So sleep only 3 hours a day. About that. Ya. Dan some of the monks nggak makan selama 3 hari. Some 7 weeks. Ya, 7 days. Ada seminggu nggak makan karena sangat wasting time untuk pindah patah makan. Jadi di sana pindah patah, jangan berpikir pindah patah formalitas seperti kita di sini. Udah penuh masukin ke diisi lagi ya. It's out of compassion for you to practice kindness, not for them. Ya, karena kalau udah dituangkan, diterima umat biasa, Bante udah nggak boleh pegang itu, nggak mungkin dimakan lagi kan, kecuali dipersembahkan kembali. Nah ini menjadi ritual sangat ribet. Jadi pindah patah itu harus ada orang yang tuang pakai karung goni, waduh. Selama 2 jam, and they don't even eat, but it's out of compassion you can practice kindness. Ya, nah ini kita harus, makanya kita pindah patah besok ya.
Apalagi kalau di sini kan pindah patahnya dengan persembahan dana makan biasanya beda kan, bukan langsung nasi kari dituang ke dalam bowl kemudian tutup pulang kan. Nah, it's kan berarti formalitas. So you have to see, wah, the monks are so kind. They do that not for them, it's for us. Kalau di sana ya nasi udah penuh ya kita udah kembali ke kuti. Ya, makan apa adanya. Ada kari, ada apa ya udah diaduk-aduk sampai nggak berbekas gitu kan baru kita makan. Kalau sini kan udah pindah formatnya selesai, nanti kita ada dana makan lagi di piring. Nah, is out of kindness. Ya. So di sana kita hidup seperti itu, menjalani kehidupan samana. Jadi kalau misalnya setelah bawana, bagaimana tidak ada sharing? Maksudnya Longpo mengajarkan. Oh, itu biasanya sesudah makan. Dia bisa tiba-tiba kita lagi nyamperin kita and give this dhamma for us. Dia lagi, ini orang gimana, tiba-tiba kita dipanggil. Jadi bukan sesi jam segini sampai segini kita membahas ini, enggak. Berbeda lah. Saya nggak bilang ini lebih bagus, ini lebih buruk, semua orang cocok ini, enggak. Ya, cuman bagi saya ini cara yang hidup yang paling dekat dengan zaman Sang Buddha dulu. Ya, nah cuman biasanya sebelum makan, ya kan kita sudah duduk di sala gitu kan. Nah, ya kita mangkok sudah dipersiapkan. Nah, sebelum menyentuh ya Longpo akan memberikan tamparan-tamparan batin. Ya. Habis itu baru makan. Ya. Pada saat makan pun kena tampar juga. Ya. Betul, kena tampar juga. Misalnya beliau akan bisa melihat, kamu menikmati makanannya. Kembali lagi. Nah, itu cara trainingnya gitu. Wah, kenapa kamu cuma ngambil? Nah, kalau ngambil makanan di bowl itu nggak boleh kayak kalian. Mau ayamnya dikit, sambelnya dikit, ini nggak boleh. Udah nggak berbentuk, ya kita ngambil tuh. Nggak hanya di satu tempat. Nggak boleh, mau tambah telur dikit, nah nggak boleh. Ya, udah ambil, udah di depan mulut, baru boleh buka mulut. Jadi nggak boleh. Nah, jadi benar-benar makan itu yang kita lihat itu. Nah, sebelum makan itu kita harus melihat bowl kita ini bahkan sebagai sesuatu yang tidak indah. Ya, hampir seperti asubha, supaya kita tidak ada nafsu di situ, sehingga kita makannya benar-benar untuk keberlangsungan hidup, untuk berlatih. Ya, nah ini jauh lebih susah daripada kita mencoba mencapai jhana di retreat center meditasi, beneran. Apalagi kalau saat pindah patah hari ini, makanannya nggak enak nih. Udah bukan nggak enak. Nasinya kok agak hitam-hitam, terus kukunya hitam, udah garuk baru. Nah, ketika kita seriously, this is much harder than me trying to attain samadhi. Dan dari situlah kelihatan kilesa kita. Kalau sini program-program samanera masih makanannya enak mungkin. Ya, nah itu. Saya nggak mencoba membandingkan, saya cuma share bahwa ada loh praktek yang lebih seperti itu lagi lah. I'm not saying this is good, but no, jangan lihat seperti itu. Ya, gitu. Supaya kalian tahu bahwa praktek dhamma itu bukan gitu-gitu aja. Some people are really trying very hard, berjuang begitu keras. Dan mereka itu jangan berpikir memang orang-orang kampung yang memang suka tinggal di hutan. Bukan, banyak dari mereka itu profesor. Nah, besok ada Achan Maha datang, murid Longpo juga ada Achan Maha. Nah, Achan Maha itu dokter spesialis. Ya, dia meninggalkan semua dokter spesial terkenal. Ya, jadi orang-orang hebat. Bukan, ya misalnya, mohon maaf, bukan orang yang memang udah biasa tinggal di
kampung, makan di kampung kan nggak biasa lah ya. Ini bukan orang-orang sukses yang meninggalkan keduniawian. Itulah yang membuat saya terkesima ya. Bukan lihat bantengnya, bukan melihat kok orang sukses bisa melepas. Apa susahnya di negara Buddhis jadi bante? Karena itu kultur. Enak hidup jadi bante, dihormati orang, makanan gak usah kerja. Makanya banyak wasa-wasa 40, 50, 60. Ya, again I'm not trying to discredit anything. Ya, but it's reality that you can see for yourself. Dan saya tidak menyampaikan ini dengan maksud buruk. Ya, tapi untuk menyampaikan bahwa bahkan even for monks and vihara and monastery ada loh yang seperti ini. Ya, nanti kalau di Simalem kalinya ada one day mindfulness atau apa ya, pasti beliau hanya akan mengajarkan Buddha dan kalian akan sangat bosan, apalagi yang udah canggih-canggih teorinya. Ada Buddha apa coba? Gimana Buddha bisa mengakhiri dukkha? No, it's not like that. Saya waktu itu udah membimbing meditasi kemana-mana, udah pakai Anapanasati 16 tahap dan sebagainya, semua Buddha doang gitu kan. Nah ini kan kilesa berbicara ya, padahal Luang Tamabua, Acan Man semua juga dari sini gitu loh. Who am I yang cuman keliling wihara Indonesia mengajarkan Anapanasati? Who am I bisa bilang Buddha ini in quote sampah gitu ya. Nah ini juga kilesa. Buddha is just mental trigger. Ya, this is the mental trigger yang kau dilatih ini ketika Buddha, boom, the whole pancabala selaras dan seimbang. Jangan main-main dengan Buddha para praktisi. Hanya Buddha, wah, all dukkha gone. Because Buddha is the whole jalan mulia berunsur 8. Barulah Longpo akan memberikan arahan-arahan yang sesuai dengan karakter kita. Jadi jangan berpikir, wah apa sih jauh-jauh ke Simalem masa cuma suruh Buddha doang. They don't train with curriculum. Everybody start the same way, but along the way you get different teaching. Nah ini umat kota biasanya nggak terbiasa. Ya, yang dimaksud bahwa mengajarkan dhamma itu harus bertahap, itu bukan dana sila samadhi. Bertahap maksudnya sesuai dengan kondisi batin. Ada orang masuknya dari samadhi, ada orang masuknya dari pariyati, ada orang dari lagu, ada orang dari bencana yang kena ke keluarga, ya kan? That's why this is the way the Buddha taught. Systematic is not kurikulum seperti belajar di sekolah. Paham maksudnya? Tapi karena sekarang sudah nggak ada sama-sama Buddha, we have no choice untuk bikin kurikulum. Jadi penting, kurikulum ini penting. Saya nggak bilang nggak penting, karena sama-sama Buddha udah nggak ada. Padahal yang dimaksud mengajarkan dhamma itu harus bertahap. Ya, Udhayi Sutta harus masuk ke pemikiran kondisi batin orang tersebut. Itu belum tentu harus dari membahas jalan mulia berunsur 8, Four Noble Truths. Belum tentu dah. Nah sekarang kan sedang jarang guru seperti itu. Ya. Nah ini jadi you have to be grateful. Masih ada guru yang mudah-mudahan ya kalau kalian berjodoh bisa memberikan obat yang sesuai dengan kalian. Also understand that Longpo cannot teach you everything. Why? Because the barrier of language. Ya, he will try his best. Bahkan ketika saya ke sana, di samping meja beliau itu bahasa buku Indonesia. Kamus begitu mencoba untuk bisa mengajarkan dhamma kepada kami. Ya. Tapi Inggrisnya terbatas juga ya. Jadi
There is no best teacher. Ya, kadang-kadang beliau ingin mengatakan sesuatu nggak nyampe gitu lah. Ya, sama seperti zaman Sang Buddha. Ya, Sang Buddha membabarkan Dhamma. Ada yang datang dari Myanmar. Beliau pun nggak bisa berbahasa Myanmar. Akhirnya ya nggak bisa langsung seperti itu, ya kan? Nah, jadi kita kalau berjumpa dengan guru itu benar-benar harus ya sebisa mungkin membuka hati. Tapi ketika beliau bicara, saya pernah saat di Borobudur mentranslate ucapan beliau. Ya, saya kan dia ngomong sepatah, kadang-kadang ngomongnya panjang lagi. Kan saya nggak berani salah translate, itu kan aku salah banget itu ya. Ya, jadi cuman yang saya dapatkan saat itu, I saw his compassion is so great that yang disampaikan katakan 2-3 kata gitu ya. Tapi when I feel with my heart, that's like thousands of sentences, millions of sentences. Tapi beliau cuma bisa sampaikan mungkin 2-3 kalimat. Jadi ketika saya ingin mentranslate, ada beberapa waktu saya kayak froze, processing terus. Yang ribuan kalimat ini saya processing terus. Terus umat-umat seperti kalian di depan itu udah Vin, Vin. Lompo bilang, no, he's processing. Hanya Lompo yang mengerti saya. 5 minutes later, baru oke, Lompo mengatakan itu. Oke, nah, see? Nah, kalau kita terbiasa dengar Dhamma Talk di YouTube, Dhamma Desana, I mean even for you, kadang-kadang mau menjelaskan sesuatu ke orang kan susah ya. Apalagi Dhamma yang begitu sempurna. Nah, jadi coba kalian besok dengarkan kata-katanya gitu ya. But listen with your heart. Lompo will speak from inside your heart. From inside your heart. Ya, jadi bayangkan kuping kalian itu ada di sini, just feel the vibration. Nanti tiba-tiba, kok barusan saya ngerti ya? Bisa begitu, bisa gitu. Ya, jadi jangan bahkan terperangkap dengan bahasa. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan dewa juga kita nggak buka mulut, Ya, nah ini penting sekali. Kalau if you want to understand the Sat Dhamma, true Dhamma, it's really beyond the words. Ya, banyak orang bilang, saya kok Irvin, jadi kalau di Thailand, Lompo Dhamma desanya bahasa Thailand ya? Oh, nggak jadi deh. You don't understand. Bukan seperti itu kita belajar mendengarkan Dhamma. I'm not saying that selama ini yang kalian lakukan salah, enggak. Tapi coba mendengar Dhamma dengan hati yang terbuka. Siapa bilang kalian nggak ngerti Thailand? Emang ingat belum pernah lahir di Thailand? See, it's your assumption, it's your mental block. Pada saat itu, saya ngerti nih, tapi mau suruh ngomongin lagi nggak bisa. Ya, nah this is also spiritual experience. Sometimes Lompo will talk with very loud voice. Yeah. Why? Not because he's angry. Because he needs to be louder than your kilesa. This is very loud inside your head. Yeah. That's why forest monk like Longta, Mahabua sampai seakan-akan loh kok biku kok marah-marah. No, bukan. Ya. Itu untuk supaya kita lebih bangun. Nah, jangan samakan loh dengan diri kita. Biasanya saya kalau suara keras sama anak berarti saya lagi marah. Berarti Lompo juga marah. Berarti Lompo bukan biku yang baik. Ya, jangan compare dengan diri sendiri doh. Ya, nah, this is also very important. Karena sungguh sulit untuk mengejarkan Dhamma kepada orang yang belum berjodoh.
Kalau memang kalian sudah berjodoh, syair saya tadi di awal tadi harusnya kalian sudah panah. Right. That's why some teachers are willing to use different approach to teach us dhamma untuk batin yang begitu auban. Nah, ini perspektifnya juga nggak kalah penting. Besok kalian akan lihat sendiri. Ya. And you also have to understand that Long Po have the body condition is not very well. Ya, he's not supposed to talk too much. Ya, travel so much. Bahkan di Thailand aja beliau nggak pernah travel. Bukan seperti longpo-longpo lainnya yang keliling-keliling Thailand. Beliau enggak. Nah, bahkan seorang saya aja bisa speechless kalau sama dia. Jadi I can speak for almost 6 hours now, tapi kalau sama dia bisa speechless. Ya, gitu ya. Just open the heart.